Jadi kalau baru nyala tampilannya kayak gini. Ini tapi belum aku bikinin ya ID buat teman-teman yang lab 1, 2, 3 itu, ntar aku bikinin. Ini aku login pakai punya aku dulu. Terus dia touchscreennya tapi bukan touchscreen kayak HP kita sekarang ya. Touchscreennya tuh masih kayak touchscreen HP yang zaman dulu yang harus plastik gitu ya. Iya, betul. Jadi biasanya aku lebih senang pakai kuku, atau ini kalau teman-teman pakai pennya nggak apa-apa. Bisa pakai pennya juga. Nih. 12. Ini untuk login aku. Oke. Nah, tampilan awalnya kayak gini. Jadi dia akan ngasih tahu dulu usernya siapa. Terus WC ini limbah ada di sini di bawah, nanti kalau aku buka kelihatan. WC ini maksimal 75 ya. Kalau dia udah 75 sama kita nggak dibuang limbahnya, stripnya itu, dia nggak berjalan karena penuh. Terus ini sequence-nya maksimal itu di 999, 1000 kurang 1 ya. Jadi kalau udah 999 harus kita backup, habis itu kita delete. Sequence itu sama kayak yang di sana tadi, ada next sequence number itu yang aku bilang yang nggak boleh diotak-atik pas kita input mau order manual. Nah sama kayak gitu, ini urutan sampel Cek mana maksimal? gitu. 999. Terus ini host itu buat KLIS. Nanti jadinya kalau misalkan udah connect KLIS baru di sini nanti di on. Terus print mode ini buat otomatis ngeprint. Jadi setiap kali hasil yang udah selesai akan otomatis di print. Plus kalau udah connect ke LIS nanti dia akan otomatis ngirim ke LIS juga. Print mode-nya aku rekomendasinya adalah selalu all aja. Jadi semua sampel akan otomatis ngeprint. Gitu. Oke. Tampilan awalnya cuman ini overview-nya. Berikutnya kita masuk ke workplace. Workplace ini baru area kerjanya kita. Di sini ada sample entry, workplace, sample result, sample list, run control, sama control list. Kontrolnya pakainya nanti akan Bayoret karena Ros nggak punya kontrol urin. Aku nggak tahu udah pesan atau belum. Kalau misalkan udah nanti baru bisa di input. Gitu. Tapi kalau misalkan belum nanti aku ajarin cara inputnya. Terus kita runningnya paling ntar pakai stripnya kita basahin pakai air aja buat kita running pura-pura ya. Oke. Jadi kita mulai dari kalibrasi dulu. Ini workplace menunya ini ya, tapi aku skip dulu. Kita masuk ke utility. Utility buat kalibrasi itu adanya di sini. Tools. Di sini juga ada ya kan? Iya. Nah, yang baru biasanya yang paling atas kalibrasinya. Nah, kalibrasinya itu pakai namanya di sini ada nggak sih ditulisin di sini suka ditulisin. Tulisan apa Kak? Pasang, oke. Kalibrate, kita centang dulu, baru kita taruh strip kalibrate. Susah sekali. Nah, dia langsung mendorong ke dalam. Yang ini nih, bolong-bolong ini, itu sensornya. Jadi ketika kita taruh stripnya, kedetek sama sensor yang ini, langsung didorong ke dalam. Terus yang ini hasil kalibrasinya mau disimpan tinggal kita centang aja. Nah langsung muncul nih. Ini data kalibrasi kita yang barusan, ini yang kemarin. Kalibrasinya sebulan sekali. Tanya kan udah disetting buat Indonesia ya. Jadi tanggal bulan tahun. Tapi kan ini produksinya produksi Jerman. Jadinya tahun bulan tanggal. Jadi kita bacanya tinggal dari belakang aja. 31 08 2023. Nah, terus kalau buat yang calibration stripnya juga nanti isinya tinggal gitu doang, lot number sama tanggalnya. Gitu. Nanti ini teman-teman bisa isi kalau udah pesen ya. Kan ini dari aku ada free tapi cuma 10 strip. Berikutnya kan pesan. Nah, pas pesan itu nanti silakan diisi di sini. Berikutnya kontrol. Nah, kontrolnya ini cuma muat slotnya 3. Kontrol QC itu kan biasa 2 level ya, level 1 sama level 2. Kalau mau ganti lot kontrol lagi, jadinya terpaksa lot yang lama harus kita hapus, baru kita masukin lot yang baru. Karena cuma muatnya kan 3. Kalau udah keisi 2, sisa slot 1 kan nggak bisa dipakai juga. Jadi kita isinya tinggal di pencet aja
nomor satunya. Edit. Kita pencet edit, masukin namanya, bisa pakai angka atau kalau ini AZ-nya dipencet dia keluar hurufnya. Nah, kita masukin bio 1 misalkan, Bayoret level 1. Kita centang, terus masukin nomor lotnya. Aku kan nggak tahu, jadi aku ngisi asal dulu aja ya. Terus expired date-nya sama tanggal bulan tahun, misalkan 31/08/2022 misalkan. Nah, sebelum kita pencet centang, kita masuk ke range-nya dulu buat masukin rentangnya buat nilainya. Biasanya kalau misalkan yang level 1 sih akan negatif semua. Yang level 2 kan baru ada kan plus 2 ke plus 3 gitu misalkan. Nah, cara isinya ini kan ada 2 kolom, low sama high. Teman-teman tinggal pencet aja. Misalkan berat jenisnya dari 1, high-nya 1,020 misalnya gitu. Jadi kalau mau ganti yang high, pencetnya yang bawah. Kalau mau ganti yang low, pencetnya yang atas. pH-nya juga misalkan dari 6 sampai 7,5 biasanya. Itu berarti di mana? Ada kertasnya di box Bayoretnya. Jadi kontrolnya Bayoret tuh biasanya datang satu box isinya 9 kalau nggak salah apa 12 gitu, aku lupa deh. Nah, di dalam boxnya itu ada kertasnya buat nilai range-nya. Jadi teman-teman tinggal buka di situ, terus cari yang internasional. Dia ada 2 bagian biasanya. Yang bagian depan buat dibaca. Gitu. Aku mau masakin apa? Masakin jalan. Kenapa? Coret deh, tanda tangan lo. Nah, ini kita cetak, baru kita taruh. Kalau mau jalanin yang level 2 bisa langsung juga sebenarnya. Yang penting strip yang pertama udah masuk ke dalam, bisa kita langsung klik lagi Ctrl 2, centang, langsung kita taruh gitu. Pokoknya selama stripnya udah kedorong ke dalam, kita bisa langsung nambahin. Kalau misalnya kita taruh 3, 4 Nggak bisa, satu-satu. Berarti harus satu-satu Iya. dia jalan langsung taruh lagi, Iya. jalan taruh lagi Iya. gitu. kalau misalnya Soalnya di dalam dia harus kepisah supaya bisa kebaca. Kalau misalkan dia satuannya aku masih belum tahu di sini mau pakainya apa. Itu Jadi udah dia keluar. tuh satuannya ada 3. Ada yang arbitrary, SI, sama kan keluarnya hasilnya kita yang ini, sama ini range-nya. Gitu. Jadi bisa langsung kelihatan QC kita masuk atau enggak, langsung kita bandingin. Kalau nggak masuk dia akan bintang-bintang kayak gini. Tapi kalau masuk dia polos. Nah, buat satuannya kan tadi aku sebutin ada jamnya. Terus kalau ini flag ada bintang berarti ada yang nggak masuk QC-nya. Tapi kalau masuk semua ini nggak akan ada flag. terus kalau ada flag kita harus ulang lagi. Iya. Untuk QC-nya itu emang harus dijelas sama air atau gimana? Enggak. Enggak. QC-nya aslinya dicelup ke QC, cuman kan kita belum punya bahan Enggak QC-nya, punya makanya dia itunya. pakai air. Ini buat nyoba. Nah, soalnya dia kalau kering kita masukin nggak dicelup, itu Nggak nanti baca keluar juga. alarm, dia bilang strip dry. Oh, terlalu kering. Iya. Makanya aku basahin pakai air. Kalau yang kalibrator kan Kalau kalibrator emang kering kayak gitu. Pokoknya kalau kalibrator cuma tinggal dicentang, masukin. Kalau QC kita celupin dulu, Heeh. terus Baru baru langsung. kita jalanin QC, pilih bio 1, centang, baru taruh gitu. QC-nya berarti setiap hari